Hai Gen Kids, ketemu lagi sama Losa Andri hari ini. Nah, hari ini kita mau memuji Tuhan. Losa nggak sendiri juga. Losa panggil Losa, siapa ya yang mau dipanggil ya? Oh, Losa panggil Losa Tina. Ayo ya, kita panggil bersama-sama. Losa Tina, Losa Tina, Losa Tina. Hai. Losa Tina, ini bukan Losa Tina. Salah ya? Salah. Mana? Keluar. Hus. Tega sih. Keluar. Kalau nggak panggil Losa Tina, kita panggil lagi Losa Tina ya. Ya udah. Bye Losa Ria, makasih ya. Losa Tina. Mana Losa Tina ya? Ngapain ya? Lama banget ya. Losa Tina. Ya, Losa Tina. Wah. Ya. Salah mulu nih hari ini. Halo Gen Kids. Ah. Apa kabar? Losa Tina kok berubah? Kenapa? Panggil siapa? Losa Tina. Oh, tadi dengar Losa Chandra. Aduh, Losa Tina udah pergi lagi dah. Oh, ya. Ganti lagi. Nah. Ya, makasih ya Losa Chandra. Kali lagi ya, adik-adik mesti bantu biar Losa Tina muncul. Ya, Losa Tina. Hore! Akhirnya Losa Tina muncul juga. Nah, adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu TAAT, taat. Jangan lupa pakai gayanya ya adik-adik. TAAT, taat. TAAT, taat. TAAT, taat. Dengan Firman Tuhan. TAAT, taat. TAAT, taat. TAAT, taat. Dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus Gembalaku, Aku mendengar suaranya. Aku melakukan firman-Nya. Taat kepada Tuhanku. Sekali lagi. Taat. TAAT, taat. TAAT, taat. TAAT, taat. Dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus Gembalaku, Aku mendengar suaranya. Aku melakukan firman-Nya. Taat kepada Tuhanku. Taat kepada Tuhanku. Taat kepada Tuhan. Lagi taat kepada Tuhanku. Taat kepada Tuhanku. Ya, Tina, sebagai anak-anak Tuhan kita mesti taat sama Tuhan kita. Oke? Ya. Nah, hari ini langsung punya permainan. apa? Nah, Sandri. Mainan apa ya? Langsung mau permainan tentang ketaatan. Nah, kalau Rosa bilang pegang hidung, berarti semua pegang hidung. Hidung Rosa Dina. Oh iya. Ya, siap ya. Kirain hidung Laus sudah pindah. Anak-anak Gen Kids, pegang mata. Mata ya betul ya. Pegang hidung. Pegang mulut. Pegang kuping. Wah, ternyata pada tahap Rosa. Sekali lagi ya. Rosa Tina yang ngajak dah. Oke, sekarang Sandri dan adik-adik Genkis di rumah mengikuti ya. Pegang kepala, pegang kuping, pegang Mulut. mata loh Oh, mata. Salah. Aduh, tidak taat ya. Waduh, nggak boleh ya. Kita sebagai anak Tuhan mesti selalu taat dengan firman Tuhan. Oke adik-adik? Yo adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini. Kami bisa bertemu Tuhan meskipun secara online. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kami memimpin kebaktian ini dari awal dengan hingga akhirnya. Pimpin juga Tuhan untuk firman yang akan disampaikan, biar kami bisa mengerti apa yang ingin disampaikan. Juga berkati Tuhan, langsung yang akan membawa firman Tuhan, Kau terus memberkati. Berkati juga kami semua untuk mendengar dan duduk diam untuk mendengar dan untuk memuji dan juga memuliakan nama-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap. Haleluya. Amin. Ya, Rosa, Tina, kita tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Mari kita menyanyikan satu lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan sungguh-sungguh mari kita menyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan, ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu, Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Hai Gen Kids, selamat pagi. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa, dosa yang pimpin kita dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan sudah memimpin kami dalam tidur kami semalam. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan cerita. Biar Tuhan yang pimpin kami dalam mendengarkan cerita supaya kami bisa duduk diam mendengarkan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sebelum memulai cerita, Lause Tere mau nanya nih. Minggu kemarin, Lause Devi bercerita tentang apa ya? Ayo, ada yang inget nggak? Nah, benar, Lause Devi bercerita tentang bangsa Israel yang meminta seorang raja untuk mereka. Nah, di
Di situ Tuhan sempat sangat kecewa kepada bangsa Israel. Kenapa sih bangsa Israel meminta seorang raja bagi mereka? Padahal Tuhan adalah raja segala raja untuk bangsa Israel. Tapi walaupun Tuhan kecewa, Tuhan tetap mengabulkan permintaan bangsa Israel. Ingat gak siapa yang diutus Tuhan untuk menjadi raja bangsa Israel? Siapa yo? Nah, Raja Saul. Nah, pada saat suatu hari, Nabi Samuel berpesan kepada Raja Saul. Saul, pergilah ke Gilgal bersama bangsa-bangsa Israel. Dan di sana kamu harus menunggu saya Nabi Samuel selama 7 hari untuk melakukan korban bakaran bagi Allah. Wah, oke, kata Raja Saul. Akhirnya Raja Saul pergi bersama bangsa-bangsa Israel pergi ke Gilgal. Setelah sampai di Gilgal, ternyata orang-orang Filistin sudah menunggu bangsa-bangsa Israel dan Raja Saul untuk berperang. Wah, di situ pada saat di Gilgal, bangsa-bangsa Israel sangat dilanda oleh rasa takut dan panik. Mereka sangat takut untuk melawan orang-orang Filistin. Mereka tidak percaya kalau mereka bisa melawan orang-orang Filistin. Nah, setelah itu satu persatu bangsa-bangsa Israel pergi meninggalkan Raja Saul. Mereka melarikan diri. Setelah 7 hari lamanya yang sudah dinanti-nantikan, ternyata Nabi Samuel tidak datang. Wah, Raja Saul sangat bingung dan rasa takut sekali menghantui dia. Dirinya dipenuhi rasa takut, rasa panik, rasa khawatir. Bagaimana kalau saya akan kalah dari orang-orang Filistin? Akhirnya Raja Saul mengambil keputusan sendiri, yaitu membakar korban bakaran untuk Tuhan. Padahal Nabi Samuel sebagai imam Raja Saul belum datang saat itu. Setelah selesai dia membakar korban bakaran untuk Tuhan, untuk Allah, Nabi Samuel datang. Wah, Nabi Samuel sangat terkejut apa yang dilakukan oleh Raja Saul. Wow, apa yang kamu lakukan Saul? Katanya. Tindakan kamu ini adalah bodoh dan melanggar peraturan Tuhan. Katanya. Raja Saul sangat takut. Dia bilang, saya takut saya akan kalah melawan orang-orang Filistin. Tuhan sangat marah kepada kamu. Tuhan marah, Tuhan sangat kecewa kepada Raja Saul. Adik-adik, kenapa sih Tuhan marah dan kecewa kepada Raja Saul? Padahal Raja Saul kan melakukan korban bakaran untuk Allah atau Tuhan. Ternyata Tuhan marah sama Saul karena Saul tidak mengikuti perintah Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Karena Tuhan maunya Raja Saul menunggu Nabi Samuel untuk membakar korban bakaran bagi Allah bersama-sama. Tapi apa yang dilakukan Raja Saul? Karena diliputi oleh rasa panik dan takut yang sangat luar biasa, akhirnya Raja Saul melakukan kesalahan. Adik-adik, di sini ternyata Tuhan sangat tidak suka pada orang-orang yang tidak taat atau tidak mengikuti segala perintahnya. Nah, adik-adik, kita belajar ya dari Raja Saul. Walaupun kita dalam keadaan panik, dalam keadaan khawatir, dalam keadaan takut, kita tidak boleh melakukan kesalahan, yaitu mengambil keputusan sendiri yang akibatnya akan mendapatkan hukuman. Nah, Lause contohnya apa sih? Contohnya, ketika adik-adik sedang ujian di dalam kelas, pasti guru bilang, tidak boleh ada yang menyontek ya, harus mengerjakannya sendiri-sendiri. Nah, suatu ketika ada satu orang anak yang sangat panik. Dia tiba-tiba lupa semua jawaban-jawaban yang harus dia tulis. Wah, dia sangat panik, dia khawatir. Apa yang harus aku lakukan? Ujiannya udah mau selesai dan aku tidak bisa. Akhirnya dia menyontek dengan teman sebelahnya. Dia menyontek, dia ngintip. Dia ketahuan sama gurunya. Apa yang dilakukan gurunya?
gurunya sangat marah kepada dia. Kenapa kamu menyontek? Tadi kan sudah dibilang tidak boleh menyontek gitu. Saya takut Ibu Guru, saya lupa oleh jawaban-jawaban yang harusnya saya tulis. Akhirnya dia mendapatkan hukuman. Hukumannya adalah dia tidak boleh mengikuti ujian. Nah, adik-adik, serem ya. Akhirnya dia malah mendapatkan nilai yang sangat jelek. Nah, kalau kita tidak taat, kalau kita melanggar peraturan-peraturan yang ada, pasti ada hukuman yang akan kita dapat. Nah, adik-adik, gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi anak-anak yang taat? Nah, gimana ya caranya ya? Yang pertama, kalau kita mau menjadi anak-anak yang taat, kita harus rajin membaca firman Tuhan. Nah, di firman Tuhan, pasti Tuhan kasih tahu tuh gimana sih caranya kita menjadi anak-anak yang taat. Nah, kedua, kita berdoa sama Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan supaya kita menjadi anak-anak taat dan mengikuti segala perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, jadilah anak yang taat, tidak boleh melanggar setiap peraturan-peraturan yang ada. Nah, untuk orang tua juga, setiap perkataan orang tua adalah yang terbaik untuk kita. Jadi, taatlah kepada orang tua, guru, peraturan di sekolah, atau dimanapun Anda berada. Nah, sekian ya adik-adik cerita dari Lause. Nah, sebelum kita selesai, kita mau berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu ya. Ayo, kita mau menyelesaikan ibadah hari ini. Kita berdoa, kita tutup mata, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Tuhan, biarlah kami bisa belajar dari Raja Saul yang harus menaati setiap perintah-perintah Tuhan dan menjadi anak-anak yang baik. Tidak boleh melanggar setiap peraturan-peraturan yang ada supaya kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, dan sertai kami untuk kami bisa menjadi anak-anak yang taat. Tuhan, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami yang lain. Biar Tuhan yang pimpin kami dari pagi, siang, sore, hingga malam. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye Gen Kids. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14a. 1 Petrus 1 ayat 14a yang bunyinya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Langsung ulangi ya. 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Bye. Hai Gen Kids. Sudah dengar firman Tuhan kan yang dibawakan Sotere? Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu taat ya. Ya, aktivitas hari ini adalah tentang ketaatan. Ada 2 buah kotak, yang satu taat dan yang satu tidak taat. Ayo adik-adik isi dalam 1 minggu ini, mulai dari hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus, sampai hari Sabtu minggu depan tanggal 8 Agustus. Gen Kids isi ya tiap hari. Adik-adik taat atau enggak ya? Minggu depan tulis di buku penghubung dan difoto, lalu WhatsApp kelas masing-masing ya. Bye Gen Kids, selamat melakukan aktivitasnya ya. Ada contohnya ya, dilihat dulu ya contohnya. Bye. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Terima kasih. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang Hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Mazmur pasal 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dadah. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Amin.
Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom saudara dan teman-teman semua. Hari ini aku ingin mempersembahkan satu lagu pujian. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Terima kasih. Nah, Gen Kids, ibadah kita hari ini telah selesai. Adik-adik, jangan lupa ya untuk kirimkan aktivitas dan ayat hafalan, dikirim ke lause kelasnya masing-masing. Oh iya, jangan lupa adik-adik juga harus menjaga kesehatan dan harus rajin mencuci tangan. Dan juga semangat dalam belajar. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye, Gen Kids.